Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah karena telah memberikan kesempatan kepada kita semua hari ini dalam kondisi sehat, dalam kondisi Allah berikan kelapangan ya untuk bisa bersama-sama tatap muka via Zoom meeting untuk belajar matematika hari ini. Semoga Allah lapangkan hati kita, lapangkan pikiran kita sehingga ilmu yang kita peroleh hari ini bisa dengan mudah kita pahami dan selalu bisa kita ingat gitu ya ketika kita lupa. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi panutan kita semua. Pada hari ini insya Allah kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kita belajar tentang apa? Masih ingat? Segitiga yang kongruen. Hari ini kita akan melanjutkan untuk segitiga yang sebangun. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ustazah share screen ya. Sudah nampak? Sudah, Ustazah. Sudah, oke. Nah, sebentar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang segitiga yang sebangun. Kalau kemarin kan yang kongruen. Nah, biasanya memang konsep ini dipakai untuk pembuatan bangunan seperti itu ya. Nah, kalau di sini digambar, kalian bisa lihat sendiri ini adalah gambar dari salah satu gedung rektorat ya di kampus asal Ustazah di Institut Pertanian Bogor. Nah, di sini bisa kalian lihat sendiri bentuknya adalah segitiga. Ya. Ini segitiga ya bentuknya. Nah, ini kalau kita perhatikan di sini, ini ada segitiga yang sebangun nih, yang kecil, ini kan 3 yang di atas dengan segitiga yang ini. Dan seterusnya ya. Kalau bisa dicari ada berapa banyak nih segitiga yang sebangun? Mungkin lumayan banyak gitu yang bisa kita temukan. Jadi konsep ini di dunia arsitektur ya itu sangat penting gitu untuk bisa dipahami tentang segitiga yang sebangun. Nah, kemudian apa aja sih syarat-syarat dari dua segitiga yang sebangun? Yang pertama adalah panjang sisi yang bersesuaian sebanding. Nah, ini berbeda ya dengan yang kongruen. Kalau yang kongruen kemarin, sisi yang bersesuaian itu sama panjang, tapi kalau untuk segitiga yang sebangun, maka panjang sisi yang bersesuaian adalah sebanding. Ini bedanya di sini. Contoh ya, di sini ada 2 buah segitiga. Yang pertama segitiga PQR. Ya. Segitiga yang paling kecil, segitiga PQR dengan masing-masing sisinya panjangnya A, B, dan C. Kemudian yang kedua, segitiga yang berukuran lebih besar, yaitu segitiga ABC, dengan masing-masing panjang dari sisinya, yaitu 2A, 2B, dan 2C. Nah, kalau kita lihat ya, mana sih sisi-sisi yang bersesuaian? Yang pertama, di sini nih, kita lihat dulu. Oke, yang pertama sisi yang bersesuaian adalah sisi PQ dengan AB. Mana PQ? Ini PQ ya. Yang PQ ini dengan yang AB. Kenapa? Karena dia menghadap sudut yang sama ini. Ya kan? Nah, maka dia bersesuaian PQ dengan AB. Kita lihat, kita bandingkan keduanya. Panjang dari PQ di sini adalah C. Ya, kita tuliskan C. Kemudian panjang dari AB tadi adalah 2C. Kemudian kita sederhanakan ya. Yang atas dan yang bawah sama-sama dibagi dengan C, maka nanti hasilnya adalah setengah. Oke, ini baru satu sisi yang kita bandingkan, satu sisi yang bersesuaian. Namanya segitiga ada 3 sisi, berarti tinggal kita cari 2 sisi yang lain yang bersesuaian. Yang berikutnya sisi apa?
Oke, maaf. Oke, yang berikutnya adalah sisi QR. QR mana? Ini QR ya, dengan BC. BC yang ini. Kenapa kok mereka bersesuaian? Iya dong, mereka menghadap sudut yang sama. Nih. Nah, berarti kita cari lagi perbandingannya. Panjang dari QR adalah A. Kemudian di sini tadi panjang dari BC adalah 2. 2 apa? 2A ya harusnya. Tadi kurang. Oke, kita tulis panjang 2A. Oke, sorry. Oke, di sini 2A ya. Berarti kita sederhanakan, nanti juga dapatnya perbandingannya adalah setengah. Sisi yang berikutnya adalah sisi PR dan AC. PR ini ya, PR dan AC sama menghadap sudut yang ini. Sudutnya sama yang dihadap. Berarti perbandingannya adalah PRB panjangnya, AC panjangnya 2B. Nanti disederhanakan hasilnya juga berapa? Setengah. Nah, dari sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa untuk segitiga-segitiga yang sebanding, maka perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian adalah sama. Ya, sisi-sisi yang bersesuaian, perbandingannya adalah setengah di sini. Oke, kita lanjut. Insya Allah sudah paham, ini sudah pernah dibahas di pertemuan pertama. Syarat yang kedua adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, sama nih ya gambarnya yang segitiga tadi yang sebelumnya. Sudut P itu bersesuaian dengan sudut A. Ya, berarti besarnya sama. Kemudian sudut Q dia bersesuaian dengan sudut B. Besarnya juga akan sama. Terakhir sudut R dia bersesuaian dengan sudut C. Nanti besarnya juga akan sama. Ya, ini 2 syarat dari segitiga yang sebangun. Tadi yang pertama adalah panjang sisi yang bersesuaian dia sebanding. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal. Nah, misalnya nih ada soal, ya ada 2 segitiga, ABC dan PQR. Kalian diminta untuk menentukan sisi-sisi yang bersesuaian itu yang mana aja kalau 2 segitiga ini sebangun. Nah, lambang dari sebangun seperti ini ya anak-anak. Nih. Oke. Nah, di sini nih ya perhatikan. Nih, untuk menentukan mana sisi yang bersesuaian kita harus cari dulu sudut-sudutnya. Ya. Nah, di sini ketemu sudutnya adalah 76. Dari mana 76 itu, Ustazah? 76 itu dari segitiga ABC itu jumlah dari sudut-sudutnya adalah 180 derajat. Berarti kalau mau mencari sudut yang C di sini, kita kurangkan 180 derajat dengan 47 derajat ditambah 57 derajat. Hasilnya ini 76 derajat. Ya. Nah, kemudian untuk segitiga yang satunya, kan kalau dia sebangun, sudut-sudut yang bersesuaian dia besarnya sama. Ya. Nah, kemudian di sini karena di sini sudah tahu satu di sini R-nya 76 derajat dan yang satunya 47 derajat, berarti kita bisa tahu dong nanti sudut yang satunya ini adalah besarnya 57 derajat. Ya, nih. Berarti ini bersesuaian dengan yang ini. Nah, berikutnya untuk menentukan sisi-sisi yang bersesuaian kayak yang sebelumnya tadi, sudut-sudut yang sama besar itu akan menghadap sisi-sisi yang bersesuaian. Berarti dari sini kita lihat AC akan bersesuaian dengan PR. AC yang mana? Ini AC dan PR. Kenapa? Karena mereka menghadap sudut yang sama, yaitu sudut yang besarnya 47 derajat. Oke, ini ya. Kemudian yang berikutnya, BC yang ini, dia bersesuaian dengan QR. Ini. Kenapa? Ya, karena dia menghadap sudut yang sama, yaitu sudut 57 derajat. Terakhir, AB, dia akan bersesuaian dengan PQ. Karena menghadap sudut yang sama. Berapa sudutnya? Nih, 76
derajat. Gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan untuk sisi-sisi yang bersesuaian? Tidak ada, Ustazah. Oke, paham ya? Insya Allah mudah. Kita lanjutkan. Oke, ini ada soal seperti ini ya. Kalian diminta untuk membuktikan bahwa segitiga ABE, mana segitiga ABE? Segitiga yang di bawah ini, yang lebih besar. Dan segitiga yang CDE ini adalah mereka sebanding dan tentukan panjang AB. Nah, nih kita lihat titik yang ini yang bulat ya. Titik yang bulat ini menunjukkan bahwa segitiganya ini ya, maksud Ustazah sudutnya ini adalah saling bertolak belakang. Ya, ini konsep dari dua garis yang sejajar. Sudut-sudut di dalam garis yang sejajar. Makanya di sini ada tanda panah di sini nih. Ya, ada tanda panah di sini. Ini menunjukkan garis yang sejajar. Nah, ini kalau dia bertolak belakang besarnya sama. Ya, sudut CED dengan sudut AEB besarnya sama. Kemudian sudut apa lagi yang sama? Yang dalam berseberangan. Ya, yang DCE. Mana DCE? DCE ini ya. Sudut DCE ini besarnya akan sama dengan sudut ABE. Berikutnya mana lagi? Sudut CDE. Yang tanda silang ini ya, besarnya akan sama dengan sudut BAE. Ya, karena dia dalam berseberangan. Nah, kemudian oke, sebentar. Nah, kemudian kita cari ini kalau ini sudut yang bersesuaian. Kalau yang ini adalah sisi-sisi yang bersesuaian, dia sebanding. Nah, sisi CD jelas, yang CD mana CD ini ya? Sisi CD dia akan sebanding dengan AB karena dia menghadap sudut yang sama. Kemudian DE dia bersesuaian dengan AE. DE yang mana? Ini ya DE. DE dia akan bersesuaian dengan AE. Ini. Karena menghadap sudut yang sama. Terakhir CE yang ini ya. CE dia akan bersesuaian dengan BE karena menghadap sudut yang sama. Nah, kita sudah menentukan sisi-sisi yang bersesuaian. Kemudian untuk menentukan perbandingannya, karena kita diminta untuk menentukan panjang AB ini berapa sih? Ya, si AB ini panjangnya berapa yang ini? Maka kita pakai dua perbandingan saja yang ini. Ya, di sini kan ditulis nih ya. CD supaya lebih enak bisa saya ulang. Nah, kita pakai dua perbandingan ini aja. CD banding AB sama dengan DE banding AE. Kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui dari gambar. CD berapa CD? Nah, di gambar CD adalah 12. AB-nya yang ditanya ya, berarti 12 per AB. Sama dengan DE panjangnya 8 nih ya. 8. Kemudian AE panjangnya adalah 12. Nah, kita coret-coret dulu yang atas dan yang bawah. Kita sederhanakan sama-sama dibagi 4. Hasilnya adalah 2 dan 3. Masih bisa dicoret nggak? Masih. Yang sejajar. Ya, 12 dengan 2. Sama-sama dibagi 2. Yang 2 habis ya, tinggal 1. Yang 12 bagi 2 hasilnya 6. Setelah ini apa yang dilakukan? Kita kalikan silang seperti biasa. Nah, berarti nanti kita peroleh AB di sini karena dikali 1 ya, jadi dia tetap AB, kita tuliskan AB saja. Kemudian 6 dikali 3. Hasilnya berapa? 6 kali 3? 18. Berarti ketemu panjang AB-nya di sini. AB adalah 18 cm. Ini jawabannya. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa difahami anak-anak? Bisa, Ustazah. Oke. Mau lanjut? Ya, Ustazah. Lanjut? Sudah di screenshot? Sudah. Oke. Kita lanjut. Nah, sekarang
ada sifat khusus ya untuk beberapa jenis segitiga-segitiga yang sebangun. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah kesebangunan khusus. Ya, ini khusus untuk segitiga siku-siku. Nah, nanti di pertemuan besok lagi, pekan depan, akan kita bahas segitiga-segitiga khusus yang lain. Ya, yang hari ini khusus untuk yang siku-siku. Nah, perhatikan gambarnya nih. Ada 2 gambar di sini. Nah, gambar yang pertama di sini, kita perhatikan ya. Ya, ini bentuk segitiganya nih kayak ditumpuk gitu kalau kita perhatikan. Nah, kalau pertama sebelum saya kasih tahu gambar yang ini nih. Nah, satu ini dulu aja. Nah, segitiga ini ada berapa banyak sih dia yang sebangun? Jawabannya ada 3. Sama halnya kayak kemarin tuh Ustazah munculin ya soal berapa banyak segitiga yang kongruen. Itu kan kemarin menjawabnya hanya 3 gitu. Padahal sebenarnya ada 5 gitu ya. Sama halnya untuk yang ini. Ini mungkin kalau kalian lihat kayaknya cuma 2 deh gitu. Padahal sebenarnya ada 3 segitiga yang sebangun. Nah, yang pertama kita bahas dulu kalau bentuk segitiganya ini nih. Segitiga ABD dan segitiga ADC ya. Nih, yang ini, segitiga yang ini sama yang ini. Ya, ini Ustazah ceritanya Ustazah pisah mereka. Nah, Ustazah pisahin tuh jadinya begitu. Nah, ini setelah dipisah bentuknya seperti ini. Nah, kemudian kita tentukan sudut-sudut yang bersesuaian. Kalau ini udah jelas ya, sudut D yang di sini, ADB sama sudut yang CDA jelas sama karena siku-siku. Berikutnya mana lagi yang sama? Ini, sudut yang ini ya. DAB sama sudut ACD. Mereka besarnya sama. Kemudian sudut ABD dengan sudut CAD. Ya. Nah, kalau udah nentuin yang bersesuaian, gampang. Tinggal kita lihat sisi-sisi yang bersesuaian, yang sebanding nanti. Nah, kalau dia sebanding, ya berarti kita tulis di sini AD akan bersesuaian dengan CD. Ya, karena menghadap sudut yang sama. Sama dengan nanti BD bersesuaian dengan AD. Nah, kayak gini. Nah, kemudian kita kalikan silang nih. Ya, kita kalikan silang. AD dikali AD jadinya AD kuadrat. Gitu kan? AD kuadrat sama dengan ini. BD kita kalikan dengan CD. Nah, kalau yang dicarikan biasanya bentuknya nggak kuadrat kan? Berarti kita akarkan. Nah, kalau diakarkan, yang AD ini hilang. Kuadratnya hilang, tinggal AD. Ya, sama dengan kita akarkan nih, akar dari BD dikali CD. Ini kita dapat satu rumus, rumus yang pertama. Ya, untuk pasangan pertama, segitiga yang sebangun pada gambar ini. Ya, jadi kalau kita perhatikan gambarnya ini kayak air mancur, supaya mudah ya mengingat seperti air mancur nih. Ya, ini kan bentuk segitiganya seperti ini ya, segitiga siku-siku yang ada garis tinggi di dalamnya. AD ini namanya garis tinggi ya. Nah, kalau kita mencari AD, lihat rumus ya yang sudah kita temukan tadi. AD, ini kan sini ya. AD itu rumusnya AD kuadrat sama dengan BD ke sini. Nih, bisa lihat ya. Nih, AD kuadrat sama dengan BD dikali sama CD. Ini ibaratnya kayak air mancur, sud ya, ke kanan, ke kiri. Oke, ini untuk rumus yang pertama untuk kesebangunan khusus segitiga siku-siku. Oke, sampai sini masih ada yang bingung? Cek. Bisa? Paham? Ingat aja kayak air mancur ya, air mancur. Dari A nih ke atas airnya sud, terus nanti dia ke dua arah, ke kanan dan ke kiri. Berarti nanti rumusnya AD kuadrat sama dengan BD dikali CD. Kayak gitu ya. Ini untuk yang pertama. Yang berikutnya, kalau mau di screenshot silahkan ya. Di screenshot buat catatan. Oke, lanjut ya. Oke, pasangan yang berikutnya. Nah, dari segitiga ini, pasangan yang berikutnya adalah segitiga
ABD, dan segitiga ABC. Nah, dari segitiga ini, ya, berarti yang ini ya, ABD itu yang ini, ABD, ini yang ini, sama satu keseluruhan yang lebih gede lagi, ABC. Oke, nanti bisa kalian lihat sendiri. Nah, ini kita pisah mereka berdua. Nah, sisi yang sudut yang bersesuaian di sini, sudut A dengan sudut C. Kemudian mana lagi? Ya, sudut B dengan sudut B yang ini, ya. ABD dengan sudut ABC. Itu mereka besarnya akan sama. Nah, berikutnya kita tentukan sisi-sisi yang bersesuaian. Yang pertama, kalau dia sebangun ya, AB akan bersesuaian dengan BC. Ya, AB bersesuaian dengan BC, kita tulis AB per BC. Oke, karena menghadap sudut yang besarnya sama. Berikutnya, oke, sorry. Oke. Nah, ini ya tadi AB akan sebanding dengan BC. Sama dengan ya BD bersesuaian dengan AB karena menghadap sudut yang besarnya sama. Maka nanti mereka akan sebanding. Nah, sama kayak tadi kita kalikan silang. AB kali AB jadinya AB kuadrat sama dengan BD dikali BC. Kemudian kita akarkan menjadi AB sama dengan akar dari BD dikali BC. Nah, kalau yang ini nih gambarnya gimana? Oke, kita perhatikan. Nah, di sini kita bisa tahu dia nyarinya AB. Berarti ke sini ya. AB kuadrat itu sama dengan BD dikali sama BC. Ya, BC itu dari panjang ini ke sini nih. Nih, sepanjang ini adalah BC. Ya, ini airnya ngalirnya ke sini, nanti dia ke sini. Ke kiri semua muncratnya gitu ya, kayak air yang mancur gitu, mancurnya ke sini. BD dikali BC. Seperti itu. Ini untuk rumus yang kedua. Sampai sini ada yang bingung? Ada yang mau ditanyain nggak? Oke, boleh di screenshot ya, silahkan. Kalau nggak ada yang ditanyain, jadi konsepnya kayak air mancur. Kalau yang AB, rumus yang AB itu berarti tinggal kita ini ya, nih airnya ke kanan, sini berarti BD dikali sama BC. Lanjut yang terakhir. Ini pasangan yang terakhir, dia bentuknya adalah segitiga ADC yang kecil sendiri nih, sama segitiga yang paling besar, yaitu segitiga ABC. Kita lihat sudut-sudut yang bersesuaian, sudut ACD dengan sudut BCA, ya sebesarnya akan sama. Kemudian sudut CAD akan sama dengan sudut CBA, ya. Kemudian kita lihat sisi-sisi yang bersesuaian kalau kedua segitiga ini sebangun. Ya, yang pertama AC dia akan bersesuaian dengan BC karena menghadap sudut yang sama yaitu sudut siku-siku. Kemudian sudut CD dia akan bersesuaian dengan sudut AB menghadap sudut yang sama ya. Oke, berikutnya kita kalikan silang lagi. AC dikali AC jadinya AC kuadrat sama dengan CD dikali CB. Kemudian kita akarkan masing-masing ruas menjadi AC sama dengan akar dari CD dikali CB. Nah, kalau yang rumus ketiga ini gambarnya seperti ini. Bisa kalian lihat. Ya, dia ke atas, AC kuadrat kan yang ditanya. AC kuadrat rumusnya AC kuadrat ke atas sama dengan CD dikali sama BC. Berarti kalau ini ke atas airnya, terus dia air ke kanan gitu ya, kayak air mancur gitu. Oke. Dari sini ada yang bingung rumusnya? Kayak air ya, air mancur gitu rumusnya. Cukup? Udah di screenshot kalau masih ini ya, buat dicatat lagi nanti. Oke, ada pertanyaan anak-anak? Contoh nggak ada, Ustazah. Oke. Kalau nggak ada, langsung ke contoh soal ya. Pastikan sudah di screenshot yang ini. Oke, contoh soalnya gini.
kalian diminta menentukan nilai X. Menentukan nilai X. X-nya berapa? Nah, X itu apa di sini? Nilai X yang dimaksud adalah BD ya. BD. Nah, kalau yang kayak gini kita pakai rumus yang apa? Kayak enaknya gini aja deh, pakai rumus ini nih. Rumus air mancur. Yang dari tengah. Mancurnya dari tengah kan? Nih, karena yang diketahui AD. Berarti nanti ke sini kan? Terus nanti airnya kemana? Ke sini sama ke sini. Itu. Berarti rumusnya adalah kita tulis AD kuadrat sama dengan BD kita kalikan sama DC atau CD ya, kita tulis CD. Nah, terus nilainya apa saja yang sudah diketahui? AD. Di sini AD-nya berapa? AD-nya berapa? 12. Berarti 12 kuadrat. Sama dengan BD udah tahu? Belum. Ini yang ditanya. BD adalah X tadi. X. Dikali sama CD. CD-nya berapa anak-anak? Ini? 16. Udah deh, tinggal kita hitung. 12 kuadrat berapa? 140. Iya, 144 sama dengan X dikali titik kali ya, 16. Berarti kalau mau mencari nilai X, 144-nya kita bagi dengan 16. Berapa? Ada yang tahu? 144 dibagi 16? 9. Iya, benar. 9. Jawabannya nilai X adalah 9. Berarti panjang BD-nya adalah 9 cm. Udah, ini kita pakai konsep yang pertama ya, rumus yang pertama tadi. Dia mancurnya dari tengah gitu ya. Kalau dari tengah berarti dia nyebar ke kanan dan ke kiri gitu. Mudahnya menghafal rumusnya gitu anak-anak. Seperti air yang mancur gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Enggak ada, Ustaz. Enggak ada? Silakan boleh di screenshot. Nanti buat dicatat lagi. Atau nanti bisa melihat ulang di channel YouTube-nya Ustazah. Oke. Boleh lanjut? Ya, lanjut. Lanjut, siap. Ini soal terakhir anak-anak yang kita bahas. Soal terakhir, tentukan nilai Y dan Z. Wow. Oke, pertama nyari yang mana dulu? Y dulu ya. Oke, pertama nih kita cari yang Y dulu. Y itu sama dengan siapa anak-anak? AC. Y sama dengan? AC. AC. Oke. Nah, ini karena dia yang ditanya AC, berarti pakai rumus air mancur yang mancurnya kemana? Ke atas ya? Nih, ke atas. Ya. Terus airnya kemana? Ke sini CD. Dikali sama CB. Gitu ya, airnya mancurnya ke atas, gitu. Jadi dia ke CD, kemudian CB. Oke, lanjut. Kita tulis dulu rumusnya. Berarti rumusnya adalah AC kuadrat sama dengan CD dikali CB. Atau BC bolehlah ya. Sama aja, nggak apa-apa. Nah, kemudian AC ini Y ya yang kita cari. Y kuadrat. Y kuadrat. Oke, sekarang CD berapa anak-anak? Nih, CD adalah 16 dikali CB. Kalau CB berapa CB? 9.
Masa 9? Udah teliti. 25. CB kan panjang dari sini ke sini. 25. Iya, 25. Kita jumlahkan. 16 kita tambahin dulu sama 9. Ustazah tulis dulu ya. Oke, berarti Y kuadrat sama dengan 16 dikali 25. Kan dimintanya bukan nyari Y kuadrat ya, tapi disuruh mencari Y-nya aja, nilai Y. Berarti kita akarkan. Di sini tinggal Y sama dengan akar dari 16 dikali 25. Kalian nggak perlu dikalikan. Kalau dikalikan nanti angkanya terlalu besar. Nanti kalian bingung mengakarkan. Jadi kita pakai konsep bilangan akar. Ya, kalau dikalikan seperti ini, berarti sama aja akar 16 dikali akar dari 25. Dipisah gitu ya. Nah, kita keluarin nih. 16 kalau keluar, ya artinya 16 kalau diakarkan hasilnya 4 dikali. Nah, 25 diakarkan hasilnya 5. Berarti 4 dikali 5. Hasilnya berapa 4 kali 5? 20. 20. Oke, ingat di step yang ini. Di step yang ini kalian tidak perlu dikalikan ya. Nanti terlalu besar. Jadi pakai konsep ini aja. Konsep akar. Oke, paham sampai sini untuk yang mencari nilai Y-nya? Oke, lanjut ya. Yang berikutnya, kita menentukan nilai Z. Z itu siapa, anak-anak? A, B. Berarti pakai rumus yang mana nih? Yang ke samping ya, air mancurnya ke samping. Berarti nanti bisa ganti deh pakai warna apa ya, hijau kali ya. Oke, warna hijau ya ganti nih. Ke samping, set. Terus nanti airnya kemana? Ke sini, ya. BD. BC. Maaf ya, kurang bagus. Gak apa-apa, yang penting kalian paham. Oke. BC. Berarti rumusnya AB kuadrat sama dengan BD dikali BC. Nah, AB adalah Z. Kita tulis Z kuadrat. BD-nya adalah berapa? 9. BC-nya berapa, anak-anak? 25. Benar sekali. BC-nya 25. Jangan sampai lupa ya atau nggak teliti nanti yang ditulis 16 lagi. Kalau untuk bikin pilihan ganda di Google Classroom itu yang mana ya, Mbak? Apa? Google Classroom pakai form. Oh, maksudnya Google Form. Oh, berarti dikirimin Google Form maksudnya itu. Oh, kalau di Classroomnya nggak bisa? Kayaknya sih bisa langsung kan. Dari ini deh, Apa ya? Kuis apa pertanyaan? Pertanyaan Oh, kuis. kuis ya. Itu kayak pertanyaan ya. Nih, ini tuh sebenarnya form Ustazah. Jadi kita klik. Diklik. Nah, kita bikin dari situ. Jadi sama aja bikin Google Form. Gitu. Nah, kan yang keluar Google Form-nya. Siap. Sama-sama Ustazah. Oke, lanjut ya anak-anak. Nah, udah ketemu nih. Z kuadrat sama dengan 9 dikali 25. Berarti kalau mau nyari Z aja gimana? Akar dari 9 dikali 9 dan 25. Ah, iya benar. Gak usah dikaliin ya, nanti besar banget nih hasilnya. Langsung aja kita tulis 9-nya keluar dari akar jadi 3 dikali 5. Iya benar, 25-nya keluar dari akar jadi 5. Berarti Z-nya berapa, anak-anak? 15. 15. Gampang banget. Pokoknya ingat konsep dari air mancur. Udah deh, selesai hari ini tuh aja materinya. Gak usah banyak-banyak. Kita lanjut lagi pekan depan. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Ustazah. Yakin? Udah di screenshot? Udah. Udah, oke. Udah, itu aja hari ini.
Dikit ya materinya. Nanti kita balik lagi ke grup ya. Ustazah akan share rumusnya. Ustazah jadiin satu di grup. Kemudian kembali lagi Ustazah ingatkan bagi anak-anak yang belum mengumpulkan tugas remedial, masih Ustazah tunggu loh ya. Jangan sampai ketika mendekati penilaian harian kedua itu kalian belum selesai. Karena nanti bagi yang belum mengerjakan remedial, maka namanya tidak akan tertera di penilaian harian kedua. Di Google Form-nya nanti namanya nggak ada gitu ya. Nggak bisa ada ikutan Ustazah, nggak bisa. Terus nanti nilainya gimana dong buat rapor dan lain-lainnya, kan gitu ya. Jadi mohon dikerjakan dan dikumpulkan ke Ustazah. Hari ini nggak ada tugas dari Ustazah. Iya, senengnya. Tuh kan, Ustazah tuh pingin supaya kalian nggak numpuk-numpuk tugas. Jadi upayakan supaya yang remedial dikerjakan gitu maksudnya Ustazah tuh. Ustazah nggak mau numpuk-numpuk tugas kalian. Yang penting konsepnya paham ya untuk hari ini. Soal-soal yang tadi tuh yang udah Ustazah kasih kalian pelajari lagi buat referensi penilaian harian yang kedua. Oke, nanti insya Allah kuisnya digabung yang hari ini dengan yang pertemuan besok ya. Jadi latihannya di pertemuan pekan depan sekalian gitu. Kalau nggak ada yang ditanyakan kita cukupkan. Nggak ada? Insya Allah paham. Semoga berkah ilmunya hari ini. Stay tune ya di grup kelas. Nanti Ustazah share untuk apa ya namanya? Review apa sih? Kumpulan rumus-rumus yang kita pelajari pokoknya hari ini. Itu aja dari Ustazah. Semoga ilmunya bermanfaat dan kalian bisa memahami. Ingat kita belajar tentang konsep apa hari ini? Air mancur ya. Bukan itu sebenarnya. Maksudnya hari ini kita belajar tentang segitiga yang sebangun. Khususnya untuk segitiga siku-siku yang dia memiliki garis apa tadi ya, garis tegak yang membentuk sudut siku-siku di dalam segitiganya. Oke, kalau misalnya sudah cukup, tidak ada yang lagi ditanyakan, Ustazah akhiri ya. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you next week. See you, Ustazah. Oke.